Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NPM 1006061191109 dari kelas konsultasi statistika kelas C akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta dengan judul Pengaruh jenis pupuk organik limbah air cucian beras dan limbah air tahu terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau atau Brassica juncea. Latar belakang yang ada dalam penelitian ini, yaitu keberadaan pandemi COVID-19 2 tahun terakhir ini, menjadikan lahirnya budaya baru, yaitu budaya bercocok tanam, salah satunya adalah tanaman sayur, yaitu budidaya yang tidak hanya sekedar hobi, tetapi juga menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan, dan dapat kita gunakan ataupun dapat kita lakukan sebagai hobi yang dapat kita lakukan dari rumah. Juga kurangnya hidrasi yang terdapat pada produksi tanaman sawi hijau ini menjadikan penurunan produksi tanaman sawi hijau dari tahun 2014 ke 2015 menurut data yang kami peroleh dari BPS, serta keberadaan limbah air cucian beras ini yang seringkali dijadikan limbah yang dibuang begitu saja bahkan menyebabkan pencemaran lingkungan, ini ada baiknya jika kita gunakan sebagai suatu hal yang jauh lebih bermanfaat, yaitu sebagai pupuk organik cair. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh pemberian pupuk organik cair limbah air cucian beras, limbah air tahu, serta interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau, serta tujuan khususnya yang tentunya untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah air cucian beras, limbah air tahu, serta limbah interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau. Manfaat yang kami ingin peroleh dari penelitian ini pun ada, yaitu memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan produksi tanaman sawi hijau dengan memanfaatkan limbah-limbah tersebut, serta menjadi suatu referensi atau inovasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi pengembangan aktivitas produksi tanaman sawi hijau, di mana tanaman sawi hijau ini menjadi tanaman yang tumbuh subur dan sehat. Adapun urgensi dari penelitian ini, yaitu penelitian berbahan dasar saripati makanan ini menjadi suatu hal yang baik untuk kita lakukan, mengingat budaya hidup sehat yang dapat dilakukan masyarakat itu semakin banyak untuk dilakukan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini pun tentu mendorong peningkatan produksi-produksi makanan-makanan yang sehat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan baik dari kesehatan maupun dari sisi ekonomi masyarakat. Budidaya tanaman sawi hijau ini pun tergolong mudah untuk dilakukan, serta limbah-limbah yang digunakan pun merupakan limbah-limbah yang mudah juga kita peroleh, sehingga hal ini pun dapat menjadi salah satu cara dalam mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Temuan yang ditargetkan pun, kegunaan limbah air cucian beras ini pun sebagai pupuk organik cair dalam pertumbuhan tanaman sawi hijau, serta dosis yang tepat dalam pengaplikasian pupuk-pupuk ini terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau, sehingga hasil diperoleh pun tumbuh subur, sehat, serta cepat untuk dipanen. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan diharapkan menjadi salah satu yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang biologi maupun pertanian, serta menjadi suatu inovasi yang dapat dipergunakan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi hijau, serta mengurangi pencemaran limbah rumah tangga. Luaran yang hendak dicapai pun adalah pertumbuhan tanaman sawi hijau ini dapat menjadikan suatu informasi yang dapat dimuat dalam beberapa platform jurnal ilmiah yang disediakan oleh kampus maupun di luar kampus. Adapun beberapa definisi dari objek-objek yang kami gunakan, yang pertama sawi hijau, ini merupakan salah satu tanaman jenis hortikultura yang mudah untuk dibudidayakan, serta mengandung banyak kandungan vitamin, manfaat, dan hal-hal yang cukup baik bagi kesehatan, serta juga tanaman ini pun tergolong tanaman yang dapat survive ataupun bertahan di dalam kondisi apapun, serta limbah air cucian beras juga merupakan air yang dapat kita peroleh dengan mudah di sekitar kita, di rumah tangga pun dapat sering kali kita temukan juga, yang tidak hanya sekedar limbah padahal, tapi juga mengandung banyak manfaat serta kandungan yang baik terhadap pertumbuhan tanaman. Limbah air tahu pun sama halnya dengan limbah air cucian beras yang sering kali dibuang begitu saja, tetapi pada nyatanya mengandung banyak manfaat yang dapat meningkatkan produksi tanaman, serta rancangan percobaan yang menjadi salah satu analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu kami lakukan sebelum kami mulai penelitian maupun dalam teknisnya di lapangan. Rancangan percobaan pun seringkali disebut sebagai rancangan lapangan. Rancangan lapangan ini salah satunya adalah rancangan acak lengkap, di mana terdapat dua jenis juga, ada satu faktor, dua faktor, ataupun lebih.
serta didefinisikan sebagai suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Dan yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu real faktorial dua faktor, di mana terdapat faktor A, faktor B, serta interaksi antara keduanya yang dimodelkan sebagai berikut. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis dari faktor A, hipotesis dari faktor B, maupun hipotesis antara dua faktor tersebut atau interaksi keduanya. Tabel ANAVA atau tabel yang kami gunakan dalam penelitian ini pun sebagai berikut, di mana apabila dalam ragam ini menunjukkan hal nol ditolak, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan pengujian selanjutnya, yaitu perbandingan ganda dengan menggunakan uji perbandingan Duncan. Alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut. Adapun prosedur kerja yang kami gunakan, yang pertama persiapan sampel, di mana terdapat biji sawi hijau yang diperoleh dari kualitas yang terbaik, serta terdapat 9 perlakuan dengan 2 kali ulangan, di mana setiap faktor itu memiliki 3 perlakuan dengan takarannya masing-masing, interaksi pun dengan takarannya masing-masing. Penyemaian biji ini dilakukan selama 7 hari, di mana sebelumnya biji tersebut direndam selama 1 malam, kemudian disemai dalam tray semai, lalu dipindahkan dalam media tanam yang telah dipersiapkan melalui polybag dan tanah media tanam tersendiri, yang dimana tinggi tanaman ini akan diukur pada hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28. Prosedur kerja selanjutnya adalah persiapan pupuk limbah-limbah tersebut, di mana diharapkan dalam kondisi yang terbaik, serta dihindarkan dari kontaminasi zat-zat lainnya di luar hal-hal yang ingin kita teliti, serta pengujiannya pun dapat diskemakan sebagai berikut. Analisis data yang kami gunakan menggunakan real faktorial 2 faktor, di mana terdapat 3 perlakuan dan 2 ulangan, sehingga totalnya 18 unit percobaan, dengan uji yang terkandung di dalamnya. Terus juga terdapat keluaran yang kami harapkan, yaitu menjadi ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu biologi dan ilmu pertanian, dan dipublikasikan dalam beberapa platform jurnal digital maupun konvensional, serta dimuat menjadi suatu artikel maupun poster yang dapat meningkatkan aktivitas pendidikan dan memajukan aktivitas pendidikan. Adapun rekapitulasi rencana anggaran biaya PKM ini sebagai berikut, yaitu sebesar Rp4.496.000, serta jadwal kegiatan PKM RE ini sebagai berikut yang akan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Berikut presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.